Oke, baik. Baik, kali ini kita bakal membahas soal tentang aliran fluida tertutup atau aliran fluida di dalam pompa. Jadi, disclaimer aja, soal ini tuh sering muncul di UAS MacFlu semester 2, itu punyanya Pak Ari Bimo. Jadi soalnya kayak ini banyak banget memang, dan poinnya paling besar. Variabel yang ketahui juga banyak, ada perbedaan elevasi, terus komponen-komponen dalam pipa, ada diameter, ada kekasaran, ada panjang total pipa. Lalu ada debit, efisiensi, dan lain-lain. Oke, tentukan laju aliran massa, nilai rugi, besar total head pemompaan, tentukan daya pemompaan, tentukan daya mekanis, tentukan daya listrik. Nah, dari A sampai F ini yang perhitungannya paling rumit atau perhitungannya paling banyak itu di B, yaitu di nilai rugi-rugi head mayor atau H loss mayornya. Nah, ke bawahnya C, D, E, F itu mudah karena tinggal masukin aja, tinggal bagi-bagi gitu doang, kali bagi. Untuk A juga, yang A itu konversi ke satuan lebihnya, kurang lebih. Oke, langsung aja ya. Nah, diketahui tadi elevasinya Z2-Z1 12 meter. Terus komponen di dalam pompa ini aku jumlahin saja, 0,45 plus 10. Ini kan ada 1. Nah, di elbow sendiri ada 7, berarti 7 kali 0,87 plus 1,1, hasilnya 17,64, nggak ada satuan. Lalu diameternya 32 mm sama dengan 32 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu kekasaran pipanya 0,3 mm sama dengan 0,3 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu panjang total pipa dalam meter, yaitu 200 plus X. Nah, X di sini adalah 2 digit new terakhir dari new kalian. Misal aku pakai yang 00, jadi biar mudah, sama dengan 200 meter. Lalu debitnya 50 liter per menit. Terus koefisien motor listrik 90%, koefisien pompa 60%. Nah, ini ada beberapa variabel yang tidak diketahui, tapi nilainya pasti ini tuh kayak densitas air itu 999 kalau 3 kg per meter kubik, sama nanti ada viskositas air itu 1,31 3 kg per meter second. Oke. Lanjut yang A, laju aliran dalam pipa dalam meter per second dan laju aliran massa dalam kilogram per menit. Oke, langsung saja. Ini nanti udah diketahui kan, langsung tanya. Nah, laju aliran dalam pipa dalam meter per second dan laju aliran dalam massa. Nah, karena tadi diketahui Q atau debit dan juga ada diketahui diameter, alhasil kita bisa pakai rumus debit sama dengan luas permukaan dikali kecepatan untuk mencari kecepatan dalam aliran pipa tersebut. Asumsinya di dalam aliran pipa ini volumenya adalah luas penampangnya itu adalah lingkaran. Jadi kita bisa pakai luas penampang lingkaran karena diketahui diameter juga, yaitu 1/4 pi d kuadrat sama dengan 1/4 pi kali 32 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Hasilnya segini, 8,042 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Lalu di debitnya sendiri tadi kan diketahui dalam satuan liter per menit. Nah, kita jadikan dalam satuan meter kubik per second atau satuan baku. Kita tinggal pakai rumus rantai aja buat ini mengkonversinya. 50 liter per menit dikali 1/60. Ini untuk mengubah dari menit ke second, lalu untuk mengubah dari liter ke meter kubik, karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, nemu hasil segini, masukkan V-nya, Q per A sama dengan 0,833. Ini hasilnya 1,036 meter per second. Oh iya, disclaimer, kalian kalau pas ngitung tuh jangan lupa cantumkan satuannya juga. Karena apa? Karena takutnya nanti kalau kalian udah nemu jawabannya, satuannya malah salah, itu juga perhitungan kalian mesti salah. Jadi wajib ya nyantumin satuan biar kayak gini, biar satisfying aja, kayak dicoret-coret gitu, enak. Lanjut, laju aliran massa dalam kilogram per menit. Oke, laju aliran massa itu bisa pakai rumus rho kali Q. Kenapa kok kali rho kali Q? Karena kan satuannya rho itu kilogram per meter kubik, sementara debit itu satuannya meter kubik per second. Kita bisa nyoret tuh hasil satuannya kilogram per second. Nah, karena dimintanya per menit, jadi kita bisa konversinya kan ke menit. Ya, masukin aja. Rho-nya 999 kali ini. Nah, ini coret-coret satuannya.
Alhasil 0,83 kg per second kita ubah dalam satuan menit. Pakai aturan rumus rantai hasilnya segini. Oke, yang A udah kejawab semua. Lalu yang B, H los mayor dan H los minornya berapa? Kita cari yang paling mudah dulu, yaitu H los minor. H los minor itu rumusnya jumlah komponen yang ada di dalam pipa tadi dikali kecepatan kuadrat per 2 kali percepatan gravitasi. Jumlah komponen di dalam pipa tadi adalah 17,64 dikali V-nya tadi dari nomor A, V-nya 1,036 kuadrat per 2 kali 9,8 meter per second kuadrat. Ini coret-coret hasilnya kesatuannya meter, sehingga hasilnya 0,966 meter. Nah, lalu ini yang paling susah di antara soal ini. Yang paling susah tuh mencari H los mayornya, atau enggak susah sih, kayak repot aja gitu. Nah, H los mayor ini pertama-tama stepnya kita mencari bilangan Reynolds. Kenapa itu? Apa itu? Bilangan Reynolds adalah bilangan yang nantinya menentukan apakah suatu aliran tersebut bersifat turbulen ataupun bersifat laminar. Nah, kalau bersifat laminar itu alirannya tuh lurus. Jadi kalau misal kalian lihat ada suatu aliran air itu yang bergerak, tapi kalau kalian lihat tuh kayak dia nggak bergerak, nah itu alirannya laminar karena alirannya tuh lurus-lurus semua. Sementara kalau turbulen itu aliran yang biasa kita temui, kayak alirannya kayak acak-acakan gitu. Yang sering kita jumpa itu turbulen. Nah, bilangan Reynolds tuh bisa dipakai. Rumusnya itu adalah rho air, karena kita asumsinya dari air semua, kali kecepatan dikali diameter per viskositas air. Masukin tadi yang udah ketahui, coret-coret, ini satuannya kilogram per meter kubik, meter per second untuk kecepatan, untuk diameter meter, dan untuk viskositas kilogram per meter second. Coret-coret sehingga hasilnya sebentar, meter kubik. Oh ya, ini kurang ku coret ya. Nah, sehingga ini hasilnya tidak ada satuan karena bilangan Reynolds bilangan, hanya berbentuk angka. Hasilnya segini, 251,6. Nah, habis ketemu bilangan Reynolds kita ngapain, Kak? Nah, di H los mayor sendiri rumusnya itu adalah F kali L per D kali V kuadrat per 2G. Untuk variabel yang diketahui itu adalah L, D, dan juga V serta G. Nah, kita belum tahu apa itu F. Untuk mencari F tuh gimana? Untuk mencari F tuh ada dua rumus sebenarnya. Yang pertama adalah rumus untuk F untuk laminar, dan juga yang kedua adalah rumus F untuk turbulen. Karena ini tadi kita bilangan Reynolds-nya adalah bilangan turbulen atau aliran turbulen, karena ada syaratnya. Aku lupa ini syaratnya, kayaknya tuh kalau RE lebih dari 4000 itu alirannya adalah aliran turbulen. Nanti bisa dicek juga ya di materi. Nah, ini kan 25.000, itu udah puluhan ribu, otomatis turbulen dong. Nah, untuk aliran turbulen kita bisa pakai rumus ini untuk mencari F. 1 per akar F mendekati hasilnya sama dengan 1,8 log 6,9 per bilangan Reynolds tadi plus kekasaran per diameter per 3,7 pangkat 1,11. Oke, tinggal masukin aja RE-nya tadi ini 25281,6. Terus kekasarannya tadi yang udah ketahui 0,332 untuk diameter. Ini tetap milimeter ya, karena kan pembagian 3,7. Nah, hasilnya segini. Nanti F ini tinggal dikuadratin sama dipindah ruas. Bukan dipindah ruas, di bagian aja, bagi-bagi. Nah, hasilnya 0,09 untuk F. Kita masukkan ke rumus los mayornya, F kali L per D kali V kuadrat per 2G. Masukkan F-nya 0,039, L-nya tadi udah ketahui di soal 200 meter. Terus D-nya tadi juga udah ketahui di soal 32 kali 10 pangkat min 3 meter. V-nya tadi udah ketahui di jawaban soal A 1,036 kali 0,36 kuadrat per 2,9 per 2 kali percepatan gravitasi 9,8. Satuannya jangan lupa meter per second dikuadratin meter per second kuadrat untuk percepatan. Coret-coret, hasilnya cuma satuan meter doang, jadi harus mayornya 13,35. Lalu yang C,
yaitu besar total heat pump dalam meter dan juga total tekanan pompa dalam kilopascal untuk memompa air pada sistem. Jawab. Nah, heat pump sendiri itu rumusnya adalah perbedaan elevasi plus head loss mayor plus head loss minor. Tinggal ditambah-tambahin aja. Berarti tadi Z2 min Z1 diketahui di soal 12 meter plus head loss mayornya 13,35 meter dari ini yang nomor B plus head loss minornya tadi 0,966 meter. Ditambahin aja semuanya hasilnya 26,316 meter. Nah, lalu mencari tekanan pompa. Tekanan pompa tuh rumusnya Rho GH. Tinggal masukin aja. Hanya tuh pakai H pump ya, yang udah dihitung kita tadi. Nah, ini kalau kayak gini, hasilnya tetap gini ya. Kilogram per meter per second kuadrat itu sama dengan Pascal. Nah, kayak saranku tadi, kalian kalau ngitung itu jangan lupa masukin satuannya. Karena apa? Karena nanti bakal kayak gini juga, kayak menentukan satuannya ini apakah satuannya sesuai atau enggak gitu. Karena ini kan udah sesuai. Nah, akhirnya Pascal. Nah, tadi kan mintanya kilopascal. Udah, ini berarti tinggal kita ubah ke kilopascal. Pakai aturan rantai. Berarti kalau diubah 257,6389 kPa. Oke. Udah terjawab ya yang C ya. Lalu yang D, yaitu daya yang D tadi, tentukan daya pemompaan yang diperlukan dalam kilowatt. Daya pemompaan berarti W pump. W dot pump dalam kW. Jawab. Nah, ini udah gampang nih, tinggal masukin rumus. W dot pump sama dengan Pro kali G kali Q dikali H pump. Ini tinggal masukin aja 999 kilogram per meter kubik dikali 9,8 per meter per second kuadrat dikali Q-nya tadi 8,042 2 kali 10 pangkat min 4. Guys, nah Q-nya tadi 8,042 Q-nya tadi berapa ya? Oh, 0,83. Meter kubik per second dikali H pump-nya. H pump tadi 26,316 meter. Nah, ini bisa kita coret-coret satuannya. Berarti ini coret. Nggak usah, jangan. Ini aja, meter kubik bisa dicoret sama ini. Terus udah ada lagi gak? Udah ya. Udah, berarti tinggal kali semuanya. 999 kali 9,8 dikali 0,83 kali 10 pangkat minus 3 dikali 26,316. Hasilnya 213 langsung ketemu. Hasilnya sekitar 213,84 kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Nah, kan C kali S. Nah, C itu energi, berarti kan C itu kan
kilogram meter per second kuadrat dikali meter kali S, kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Sip. Nah berarti ini 213,84 watt. Sip. Oke, perhatikan width pumpnya sama dengan 213,84 kilogram watt. Nah dikali per 1000 watt sama dengan 0,21384 kilowatt. Oke, sip, mantap. Terus yang daya mekanis poros. Daya mekanis poros berarti daya poros. Jawab. Ini yang paling gampang nih. Daya poros sama dengan W dot pump per efisiensi pompa. Nah, W dot pumpnya tadi berapa? Ini dalam KW ya mintanya. W dot pumpnya 0,21384 kW. Nah tadi efisiensi pompanya itu 60%, jadi kan 0,6. Dah tinggal bagi aja. Hasilnya 0,354 kW. Lalu yang terakhir daya listrik. Dalam satuan kW. Jawab. Nah ini juga mudah juga. Oke, daya listrik, daya poros per efisiensi motor listrik. Daya porosnya berarti 0,3564 kW per tadi 0,9 atau 90%. Oke, tinggal udah dibagi 0,9. Bentar guys. 0,3 ini sekitar 0,396 kilowatt. Benar gak? Oke, tolong nanti dicek lagi ya. Oke, kita udah selesai menyelesaikan soal aliran tertutup. Jadi di soal ini sebenarnya mudah, cuman susahnya tuh di ketelitian aja, sama nanti ada satuan-satuannya itu yang susah banget juga. Jadi kalian harus menguasai satuan-satuan dari mulai satuan tadi, satuan daya, satuan energi, terus satuan debit juga, rumus debit, terus laju aliran massa, lalu apa lagi ya? Oh ini head loss, head major, daya itu udah gampang sih kalau daya. Yang paling ribet emang ini H mayor, H minor, sama apa lagi ya? Udah itu aja sih. Sisanya tinggal input rumus doang. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke WA aku aja. Nanti aku share. Oke. Udah selesai. Ini disclaimer ya, ini tiap tahun mesti ada soal kayak gini. Ini dan juga poinnya paling banyak kalau pas di UAS. Oke. Sip. See you next time.
Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.